Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memberikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 dengan tema meneladani adab dari akhlakul karimah Nabi dalam menuntut ilmu. Dan marilah kita membuka acara ini dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudari Nurhaniati. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am lam ya'lamu taftarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Sholat Badar yang dipimpin oleh Ikhwan Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat. Semoga pada hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Walatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah.
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ustadz pemateri yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf yang kami hormati, serta anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman SAG dan dilanjutkan doa penutup. Dan kepada Bapak kami persilakan. Pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga pun juga kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, karena bagaimanapun rencana ya kita punya hajat, kita punya tugas kegiatan. Kalau tidak punya kesehatan, tidak punya kekuatan, maka pun juga itu bisa menjadi gagal. Betul Bapak Ibu? Iya. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, tentu di sini punya profesi jurusan yang berbeda. Ya. Insya Allah sebentar kita kolaborasikan ya apa makna dan hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat kita ini. Ya. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama menghaturkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini bentuk daripada cinta kita, bentuk daripada kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apatah lagi hari ini kita memperingatinya, dan kita harus banyak mengambil ibrah, pelajaran, ya, menghayati, menyimak hikmah, ya, apa sesungguhnya yang kita maksud dan tujuan kita berkumpul bersama pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul,
salam salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Yuk kita sama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Semoga Allah ademkan hati kita, ya, konsentrasikan pikiran kita, ya, ketika kita senantiasa punya hajat, kita punya rencana, kita punya kegiatan, aktivitas, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Melihat daripada tema yang kita ramu, yang kita musyawarahkan ini adalah meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Sekalian yang ada di sini adalah potensi dan harapan di masa-masa yang akan datang. Ya, berkembangnya sejalan dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini secara global untuk mempersiapkan kekuatan mental di hadapan di masa akan datang untuk menata daripada etos kerja, ya, di masa akan datang. Maka potensi dan skill yang kita harapkan dari anak-anakku semua, ada yang punya profesi sebagai teknis pengelasan, ya, teknik mungkin komputer, informatika, ada tambang, ya, apalagi alat berat, Masya Allah. Apalagi Pak Ketek? Ya, teknik kendaraan ringan. Nanti ke depan ada teknik pilot juga nanti, amin. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun ilmu anak-anak sekalian, ya ingat ya, sehebat apapun skill kalian, tetapi kalian tanpa mengawali dengan adab. Ini nih, lihat semua ini. Tanpa mengedepankan dengan adab, maka ilmu tidak dihargai oleh siapapun. Banyak orang pintar, banyak orang hebat kejeniusannya, tetapi nggak punya adab. Ya, mungkin saja ada anakku di sini cerdas di kelas, pintar di kelas, hebat tampil di luar sana, tetapi tidak ada sopan santun kepada orang tuanya, tidak ada tata krama terhadap gurunya. Maka inilah sangat penting untuk kita teladani akhlak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inti materi singkat untuk kita uraikan pada kesempatan ini adalah membangun adab dan akhlakul karimah dalam menuntut ilmu. Ya, ilmu apapun, apatah lagi ilmu agama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 23 tahun berjalan melaksanakan misi dakwah adalah bagaimana manusia ini diluruskan daripada kejahiliaannya, yaitu membangun akhlakul karimahnya. Apakah orang-orang Arab waktu itu dikatakan sebagai manusia bodoh? Mereka jenius, mereka pintar, mereka hebat,
Tetapi kenapa dikatakan sebagai kaum jahiliyah, kaum bodoh? Karena mereka tidak punya akhlak. Jadi ingat nak, ini adalah akhlak. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima bi makarimal akhlak. Ya, ini tujuan. Jadi hari Rasulullah Muhammad SAW menemukan orang-orang yang jahil, bahkan orang-orang yang baru masuk Islam, beliau tidak langsung mengajarkan sholat, beliau tidak langsung mengajarkan zakat, tidak langsung mengajarkan berhaji, berpuasa, tidak. Tetapi bagaimana ia menata dulu adab dan akhlaknya. Ini hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang saya tekankan pertama dulu adalah peringatan Maulid ini. Ya. Peringatan Maulid ini yang pertama kita ketahui dan pahami bahwa ini adalah merupakan sebuah wadah yang bersifat syiar. Paham ya? Yang bersifat syiar. Ya, tahu syiar? Syiar itu bermacam-macam bentuk kegiatannya di dalamnya. Katakanlah contoh seperti ini. Ya, sebuah wadah dan kegiatan yang di dalamnya ada penyampaian hikmah. Ya, ada penguraian hikmah yang dibicarakan tentang perkara iman dan amal, apatah lagi pada diri akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syiar. Beda kalau syariat. Ya, bedakan ya, syariat dengan syiar. Beda ya. Syariat itu adalah ketetapan hukum yang wajib ditunaikan bagi yang terkena hukum syariat. Yang mana kira-kira dimaksud itu sudah terkena hukum syariat, seperti ini anak-anakku, ya, adik-adik sekalian. Karena saya rasa di sini sudah balik ya. Kalau kita sudah berumur dan berusia balik, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan terkenakan hukum syariat. Ya, paham ya? Anakku sudah balik, berarti kita sudah kena hukum wajib, hukum syariat. Wajib sholatnya, ya, wajib puasa Ramadannya, begitu ya, wajib karena kita punya syariat. Ya. Namun di dalam penerapan syariat itu ada ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam agama kita, khususnya kita sebagai umat Islam ini, agama Islam. Ya. Bahkan syariat ini ada kebijaksanaan Allah dan Rasulnya. Ya. Namun sebelumnya kita diajarkan dulu namanya pembiasaan. Kalau bahasa pendidikannya adalah literasi. Ya. Literasi ini adalah ada suasana yang mengesankan, ada suasana yang menghibur, ada suasana yang menginspirasi di dalam kegiatan literasi itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nak kita bedakan antara syiar dengan syariat. Syiar ini boleh kita tidak laksanakan karena ini adalah sifatnya syiar, ya, ada sebahagian ulama mengatakan bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada hal yang membolehkan. Namun juga ada yang memahami bahwa maulid ini adalah tidak diperbolehkan karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Tetapi itu bukanlah menjadi persoalan. Karena kenapa? Intinya adalah ada filosofi kehidupan yang harus kita petik di sini. Ya. Ini kan aksesoris ini, Bapak sekalian, ini sebenarnya hanya menghiasi kegiatan syiar kita ini. Bukan ini bahwa harus ada batang pisang dengan bunga mawle baru jadi maulid. Tidak, sekalipun tidak ada bunga mawle seperti ini, maulid juga bisa jadi.
Ya, tetapi karena alangkah mensuasanakan keadaan, bagusnya kalau ada seperti ini. Begitu Bapak ke sekolah. Ya. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ibrah di sini. Ada pelajaran, ada hikmah yang patut kita. Hadirin akan Allah. Saya ulangi lagi, bedakan antara syiar dan syariat. Ya, ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita sebagai beragama, khususnya sebagai orang-orang yang beragama Islam. Akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini mau dibangun dengan karakter kita, ya, sikap kita, pribadi kita, maka sungguh tidak terlepas, ya, sungguh tidak terlepas daripada bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, meluruskan daripada akhlak-akhlaknya pada orang-orang yang terdahulu, sehingga ketika dia punya ilmu dengan baik, ilmu yang tinggi, maka dia posisikan ilmunya sesuai dengan pada tempatnya. Ya, posisikan ilmunya sesuai dengan pada tempatnya. Kemudian posisikan keahliannya sesuai dengan pada tempatnya. Perlu kita pahami bahwa mengapa Rasulullah SAW menjadi sebagai idola kita. Saya tanya ini dulu, siapa kira-kira idola yang sebenarnya? Ya, mungkin secara logika kita, ya, secara kebiasaan kita, ya, mungkin apa yang kita senangi, dalam perkumpulan kita, dalam game kita, atau hal-hal yang lain. Tetapi pada hakikatnya, anak-anak sekalian, yang menjadi idola sebagai uswah, ya, yang patut kita ikuti jejaknya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah akhlak. Bagaimana kita bertutur kata terhadap orang tua, bagaimana bertutur kata terhadap guru, bagaimana bertutur kata terhadap siswa, apa teman-teman kawan-kawan sejauh kita. Begitu pula bagaimana bertutur kata, bersikap dan bertindak terhadap orang-orang yang di luar sekolah kita ini. Ya, supaya terkesan bahwa siswa atau anak SMK itu dia mampu membawa dirinya dengan mensuasanakan akhlak karimah terhadap di tengah-tengah masyarakat. Ya, sungguh bahagia yang didengarkan oleh seorang guru kalau ada orang tua di luar sana mengatakan, bagus itu anak SMK, ya, pantas. Ada beberapa kegiatan-kegiatan keagamaannya, kegiatan-kegiatan sekolahnya betul-betul memberikan manfaat sehingga tidak seperti dulu. Dulu lah, ya, sedikit-sedikit ada lagi didengar si guru, si galelu lagi di sana. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai untuk baik. Siapa dia? Itu peranan dan kerjasama kita dan saling mendukung atas kebaikan. Ini tepuk tangan semua dulu. Ya, inilah hikmahnya. Ini hikmah. Ya. Karena stres itu bahaya ujung-ujungnya. Ya, ya. Stres ujung-ujungnya adalah stroke. Ya, apa stroke? Stroke. Ya, stroke. Tahu penyakit stroke? Tahu penyakit stroke? Ya, lumpuh, tak berdaya. Jangan kalian, gara-gara kalian membuat gurumu bisa stroke. Ya, jangan kalian membuat sampai gurumu bisa jadi stroke. Ya, kalau sudah stres, stroke. Kalau sudah stroke, stop. Apa stop? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah stop, mati, apa lagi? Skop. Skop itu digali kuburannya. Jadi jangan anak sekalian. Mari kita bangkitkan akhlakul karimah kita dengan mendahului adab-adab kita. Ya, paham ya? Ada filosofi ajaran didikan orang tua dulu kita. Singkat sekali. Ada 3 S.
Ya, mungkin biasa kita dengarkan, tapi saya kira kalau anak-anak yang usia saat ini, tapi insya Allah kalau teman-teman guru yang di depan ini pasti pernah dengar 3S. Apa itu didikannya orang tua dulu kita? Sederhana saja. Ya, 3S, sifat tahu, sifat lebih, sifat keinget. Artinya apa? Sifat tahu kita hargai. Ya, hargai guru tanah, hargai orang tua tak, hargai teman-teman tak. Ya, hormati bagi orang yang ada di atasan kita. Ya. Ingatkan kawan-kawan kita, teman kelas kita, tetangga kelas kita, ingatkan daripada semua yang ada di sekitar kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ilmu yang kita harus dahului dengan adab anak sekalian. Jadi sekali lagi, jangan kita merasa pintar tetapi ada sifat kesombongan di dalam hati. Itu keluar daripada adab. Makanya ini sangat sangat jelas sekali, sangat bagus sekali tema daripada yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Kemudian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalian harus memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan nabi terakhir, ya, khatamul anbiya, ya, nabi terakhir yang diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini adalah membawa satu misi, bagaimana agar supaya manusia ini selamat, bukan hanya umat Islam saja, tetapi bagaimana umat manusia ini selamat. Ya, salah satu jalan adalah bagaimana untuk bisa, ya, membangun iman, tauhid dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, kalau tiba waktu asar, waktu sholat, ya tidak perlu lagi ya diburu-buru dari gurunya. Saya kira tidak begitu di sini, ya. Ya pasti patuh semua.